Oke, halo teman-teman semua. Bentar lagi kita bakal mulai Business Chit Chat-nya ya. Oke, halo teman-teman semua. Welcome to Business Chit Chat with Procis, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Dan for your information juga nih, Business Chit Chat ini didedikasikan untuk kemajuan sahabat foodies di seluruh Indonesia. Dan acara ini juga terselenggara atas kerjasama foodies dengan Procis, kayak gitu. Nah, untuk di Business Chit Chat sore kali ini akan ditemani saya selaku moderator Olivia, dan kita bakal nemenin nih sorenya teman-teman foodies semua untuk berbagi insight menarik seputar dunia bisnis kuliner kayak gitu. Nah, buat sahabat-sahabat foodies semua yang lagi nonton, pastikan untuk simak live IG ini sampai akhir ya, karena di akhir kita bakal pilih pemenang beruntung yang akan mendapatkan goodie bag spesial dari Procis. Nah, bagaimana sih mendapatkannya? Gampang banget. Jadi teman-teman bisa tonton live IG ini sampai akhir. Kemudian juga jangan lupa untuk di screenshot, dan setelah itu teman-teman unggah di Instagram masing-masing, di IG story, dan jangan lupa tag ke @foodies.id dan juga @keju_procis. Nah, nanti untuk beberapa pemenang terpilih akan mendapatkan goodie bag spesialnya nih dari Procis. Nah, jadi jangan lupa ya di screenshot dan saksikan sampai akhir. Oke, nah sebelum kita mulai nih, saya juga ingin ngasih tahu buat teman-teman yang ingin bertanya nanti, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti di akhir acara akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya pilih dan akan saya tanyakan langsung ke narasumber sore hari ini. Kayak gitu. Nah, di Business Chit Chat sore kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman, karena hari ini kita akan ulik banyak hal menarik seputar inovasi dalam bisnis kuliner bersama narasumber yang pastinya gak usah diraguin lagi, udah keren banget deh. Nah, saya akan mengundang Kak Nurul. Sebentar ya. Nah, sambil nunggu narasumbernya. Oke, sambil nunggu narasumbernya datang nih, sebelumnya tadi juga udah saya undang. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang udah mulai bisnis kuliner atau mungkin mau mulai bisnis kuliner tapi bingung. Mungkin boleh sharing-sharing di kolom komentar, bisa sebutin nama, kemudian juga kalau udah punya bisnis kuliner, bisa sebutin bisnis kulinernya apa dan asal kotanya di mana gitu. Jadi nanti kita sharing-sharing bareng bareng audiens lainnya untuk berbagi seputar bisnis kuliner ini. Yuk, ada yang mau? Oke, sebentar ya. Saya invite dulu. Nah, oke. Halo Kak Nurul. Halo Kak, Halo, apa kabarnya nih? Pastinya udah semangat banget ya, udah siap banget buat sharing di sore hari ini. siap-siap, Insya Allah Oke, siap. nah sebelum kita mulai nih, buat teman-teman foodies mungkin belum ada yang kenal sama Kak Nurul. Boleh dong perkenalkan diri dulu gitu, biar teman-teman foodies kenal siapa sih Kak Nurul itu? Oke, bentar-bentar Kak, ini koneksinya ya, bentar-bentar. Sebentar, Kak, nge-lag nggak? Aman-aman. Halo, aman ya? Aman ya? Aman-aman. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Rizky Octavia. Eh, saya owner dari Salad Mertua. Jadi kalau teman-teman di sini belum ada yang nge-follow Salad Mertua, boleh di-follow dulu. Nah, tuh follow ya Salad teman-teman. Salad Mertua, basicnya itu kita di kota Pontianak di Kalimantan Barat, Hmm, Oke. gitu. Terus apa lagi Kak kira-kira perkenalannya?
Oke, kalau misalkan mungkin udah cukup perkenalannya, kita mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan pertama nih buat Boleh, Kak Nurul. boleh, Nah, boleh, boleh. sebelumnya nih kan tadi seperti yang Kak Nurul udah eh, jelaskan gitu ya, ternyata Kak Nurul ini fokus di bidang bisnis kuliner khususnya di healthy food. Nah, dari Kak Nurul sendiri boleh dong diceritain bagaimana sih perjalanan dan mungkin kisahnya gitu. Kenapa sih bisa tercetus ide dari salad mertua ini gitu? Sejarahnya mungkin atau background story-nya bagaimana bisa kepikiran gitu, kenapa pengen jualan salad mertua ini? Ah, jadi pertamanya itu 2017 itu saya baru pulang kampung ceritanya. Jadi pertama Hmm. itu sebelumnya saya kan di Jakarta, saya kuliah, terus saya kerja itu di Jakarta. Terus tahun 2017 saya memutuskan untuk pulang ke kota kelahiran, pulang ke Pontianak. Hmm. Lalu di situ itu pertama kali Gojek baru masuk ke Pontianak. Jadi di 2017 pertengahan itu, Juli 2017 itu baru ada Gojek. Jadi waktu itu saya pikir kan, uh, kok apa ya, di sini itu susah ya saya cari salad buah ya. Selain mohon maaf di Pizza Hut. Jadi saya sebut mereknya. Jadi di pizza, jadi kita mau makan salad itu cuma di Pizza Hut kalau selain bikin di rumah. Jadi belum ada yang jual. Lalu saat itu saya kepikiran apa jual salad buah ya di kota Pontianak ya. Saya cari-cari Instagram, saya cari-cari di toko tuh susah. Selain di Pizza Hut belum ada gitu. Oke, akhirnya saya memutuskan coba ah. Nah akhirnya pas bikin cobain kirim-kirim ke keluarga sama ke temen, mereka pada pada nanya ini makanan apa, ya kan, ini makanan apa gitu. Terus saya bilang ini salad buah gitu. Loh, salad buah kan pakai mayonnaise katanya. Nah kebetulan kita sama sekali tidak pakai mayonnaise. Jadi mereka benar-benar kayak first time-nya mereka makan salad buah tanpa mayonnaise itu ya di salad mertua saat itu. Jadi akhirnya pada bilang, coba dong jualin dong, ini kayaknya enak gitu. Jadi saya kepikiran, aduh ini kalau jual di Pontianak ini cukup mahal, bahan bakunya aja lumayan gitu kan. Akhirnya saya kulik-kulik lagi bagaimana sih ngemas ini biar harganya masuk. Akhirnya kita tambahin buah ini, buah ini, buah ini, buah ini. Akhirnya pas, oke, harganya bisa masuk nih, harganya ekonomis nih. Ya udah akhirnya saya coba jual dan alhamdulillah diterima gitu. Walaupun untuk proses kesananya itu masih agak sulit. Maksudnya marketnya nggak bisa semua. Karena kita waktu itu jual cup yang 25.000 itu kan yang medium. Ya masih banyak yang berpikiran mendingan gue beli nasi padang daripada gue beli salad gitu. Jadi awal mulanya saya ngelihat peluang di Pontianak ini ternyata salad buah belum ada yang tanpa mayonnaise. Terus yang kedua saya melihat ojol itu baru masuk ke kota Pontianak. Jadi karena kita belum punya toko, belum 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 apa punya tempat dan lain-lain, ya waktu itu masih awal mula jual di rumah gitu. Dan ternyata alhamdulillah gitu. Oke, Itu. wah menarik banget ya. Berarti awalnya mulanya tuh ngelihat nih kok salad buah di Pontianak tuh gak ada gitu ya, susah Ya, nyarinya. ya, 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 ya. Oke, keren sih Kak. Nah, ngomong-ngomong soal salad mertua nih, first impression saya gitu ya ketika mendengar salad mertua ini menarik gitu, unik. Kenapa sih Kak bisa Mm-mm. kepikiran namanya salad mertua gitu? Ada background ceritanya nggak sih Kak yang bisa mungkin di-sharing gitu kenapa bisa tercetus, oh namanya salad mertua deh. Jadi ini kalau cerita bisa sampai besok nih Mbak ya, kalau cerita lengkapnya. Jadi cerita ringkasnya aja, sebenarnya salad buah ini setiap hari itu ada di rumah mantan mertua saya, gitu ceritanya. Pokoknya pertama itu, terus jadi setiap hari ada di rumah, jadi setiap hari itu waktu saya di rumah itu selalu makan salad buah ini gitu. Hmm. Tapi itu versi premiumnya.
versi Oh, oke. premiumnya. Awalnya begitu, makanya pas di Pontianak saya kepikiran pengen bikin salad buah itu, bagaimana caranya biar harganya tuh nggak mahal ya. Makanya saya kulik-kulik-kulik, terus pas mau menentukan nama, saya pikir kalau nama yang sulit-sulit itu orang susah ingat. Tapi Hmm. kalau misalnya kayak salad mertua, kita cuma sekali sebut, orang bisa langsung ingat. Iya, Bener benar. nggak? Ya, kalau Benar-benar. salad yang apa gitu, yang lebih ke British British gitu kali ya nama-namanya, itu orang kayak tiga empat kali mungkin baru inget oh ini gitu. Tapi kalau salad mertua langsung kayak ya udah salad mertua inget. Kedua kali tanya tadi salad apa, salad mertua. Jadi kayak yang penting bisa diingat gitu, cepet-cepet orang ingetnya. Nah, memang karena ya pertama itu tadi terinspirasi juga ya karena ini salad buah biasanya ada di rumah mertua awalnya Nah, begitu. wah, menarik banget ya. Berarti berawal dari rumah mertua, akhirnya punya bisnis sendiri Iya, gitu ya, namanya Salad Mertua. iya, iya, iya. Nah, bicara juga nih Kak tentang bisnis F&B gitu ya. Kan tadi udah disebutin gitu, ternyata awal mulanya tercetus ingin bikin salad mertua tuh karena ngerasa sulit gitu ya nyari salad buah khususnya di Pontianak Mm-mm, gitu. Dari Kak Nurul mm-mm. sendiri ada nggak sih alasan lain gitu kenapa memilih healthy food gitu? Healthy food khususnya salad buah dari sekian banyak produk kuliner lainnya. Karena menurut saya healthy food itu nggak ada matinya ya. Hmm. Maksudnya semua orang pasti pengen konsumsi makanan yang sehat, ya kan? Bener kan? Ya. Jadi dan untuk marketnya itu kita nggak hanya misalnya kita nggak hanya kejar dari umur 25 ke 40 ya. Kita nggak hanya Hmm. kejar 25 ke bawah itu semua umur pasti mau makan sehat. Hmm. Terus yang kedua ya orang-orang um, lebih suka makan salad buah daripada makan buah langsung. Kalau kita Hmm. makan buah apel ya Ya. udah kayak sekali-sekali aja gitu. Tapi kalau kita makan salad buah itu orang jauh bisa lebih pengen setiap hari gitu loh. Karena yang saya banyak nih testimoni-testimoni dari customer-customer saya, rata-rata anaknya itu nggak pernah makan buah, nggak suka makan buah gitu. Tapi kalau dia makan salad mertua, anaknya suka gitu. Makanya, Hmm. saya kejar tuh bukan hanya ini peluangnya tuh bukan hanya saya bilang ini marketnya lumayan besar karena apa? Karena memang kita nggak hanya kejar umur ada ada jenjang umur berapa berapanya nggak ada, tapi semua umur ini bisa Hmm. konsumsi gitu. Jadi semua orang pasti akan makan makanan yang sehat, lebih memilih makanan yang Hmm. sehat gitu. Oke. Itu sih. Apalagi habis pandemi gini ya, orang-orang udah mulai Hmm, aware sama kesehatan gitu ya. ya, Jadi pasti jadi lebih alhamdulillah besar Kak. peluangnya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah pas pandemi kemarin, pas 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 pandemi kemarin kita masih survive ya. Kita masih Hmm. alhamdulillah kita masih bertahan karena itu tadi apalagi di saat pandemi orang-orang semuanya pada bilang buat tambah imun dan lain-lain gitu. Iya, iya, iya. Harus konsumsi buah dan lain-lain dan alhamdulillah kita masih tertolong di saat pandemi kemarin. Jadi akhirnya Oke. mungkin orang yang tadinya punya spare duit jajan untuk makan gorengan, dia lebih memilih untuk jajan salad buah akhirnya pas pandemi. Iya, itu mungkin salah satu faktor ya, akhirnya Iya, kenapa si salad mertua ini tuh bisa berkembang hingga saat ini iya, gitu. Nah, iya, ngomong-ngomong perkembangan alhamdulillah. nih, saya juga dengar nih katanya kemarin salad mertua ini habis buka cabang. Wah, selamat ya untuk cabang barunya. Iya Kak, jadi kita itu belum 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 opening. Hmm. Tapi kita lagi prepare untuk pembukaan Oke. cabang terbaru itu, insya Allah di awal November kita sudah open. Jadi Hmm. biasanya itu kan selama ini kita punya cabang itu hanya toko Kak. Jadi sementara itu Hmm. memang kita itu karena berangkatnya dari rumah ya, dari jualan di rumah, kita Hmm. benar-benar hanya take away aja. Kita nggak menyediakan dine Hmm. in gitu. Oke. Jadi buka cabangnya itu kan cabang pertama itu memang di rumah,
cabang yang kedua itu kita ada buka di Pancasila. Nama kalau di jalan di Pontianak itu namanya Jalan Pancasila. Nah, itu benar-benar kita hanya di toko kecil yang hanya take away. Jadi memang yang ngebantu salat mertua sampai sekarang pun kebanyakan dari ojol, GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Nah, di cabang yang baru ini kita memberikan konsep yang beda. Jadi selama ini orang makan salat mertua itu di rumah, nanti di November itu mereka bisa makan salat mertua itu di tempat, di bawah pohon sambil makan salad gitu. Terus kita nyediain minuman-minuman healthy yang lain. Terus kita nyediain makanan berat juga untuk keluarga kumpul dan yang lain. Jadi cabang terbaru salat mertua konsepnya seperti itu. Wah, menarik banget ya. Kayaknya jarang-jarang gitu. Rata-rata kompetitor yang menjual salad buah tuh biasanya ya hanya take away gitu. Ini kayak Iya, inovasi baru mungkin ya mencoba salad iya, buah secara dine-in. iya. Jadi saya tuh dari awal cuman pengen apa ya, ngebahagiain customer ya. Jadi customer ini kan biasanya kadang tuh kan pengen makan salad dingin, apalagi anak kos ada di kosannya nggak ada kulkas. Kak boleh nggak ya? Soalnya saya kalau bawa ke kosan nanti nggak dingin. Saya numpang makan di sini gitu kan. Jadi dari situ tuh saya kayak bilang, aduh, saya harus ngebahagiain customer-customer saya yang selama ini loyal kepada saya gitu. Gimana caranya? Alhamdulillah di tahun kelima ini kemarin kita udah 5,5 tahun kan, di tahun kelima kemarin kita akhirnya bisa ngewujudin gitu, akhirnya mulai renov, mulai dari cari tempat renov dan lain-lain, itu udah berjalan sekitar 6 bulanan. Jadi saya cuman kebayang waktu kalau saya ke Bandung itu ada yogurt Cisangkuy, itu kan legend banget ya. Nah dulu itu saya kalau makan yogurt Cisangkuy itu enak, yogurtnya enak, tapi ditambah suasananya duduk di bawah pohon sambil makan yogurt, sambil ngemil, itu nikmat banget gitu. Kenapa saya nggak bikin salad mertua begitu? Alhamdulillah saya dapat tempat yang ada pohonnya, ada outdoor, ada indoor. Saya pengen customer itu menikmati salad buah di bawah pohon itu kayaknya enak banget gitu. Gitu sih, saya lebih ke ingin membahagiakan semua customer saya. Gitu. Wah, keren banget sih ya. Berarti sebentar lagi nih ya si outlet salad mertua ini bakal Iya, dibuka. insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya sampai pembukaan nanti. Amin. Amin, amin, Oke, amin, nah amin. kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Seperti yang kita tahu ya, Kak Nurul, kalau membangun bisnis itu nggak mungkin melulu sukses gitu atau mulus gitu. Pasti akan ada tantangan-tantangan atau mungkin masalah yang dihadapi. Nah, mungkin Kak Nurul boleh dong sharing tantangan yang Kak Nurul hadapi gitu ketika mengembangkan bisnis ini, dan kemudian juga bagaimana Kak Nurul mengatasi hal tersebut gitu. Oke. Kalau untuk tantangan nggak cuma di salat mertua ya, tapi saya rasa di semua bisnis pasti akan ada tantangan gitu. Jadi kalau khusus yang salat mertua sendiri itu dari awal itu tantangannya luar biasa. Emang kalau kita usaha, kita punya bisnis itu memang saya kira uang aja atau modal ataupun waktu tenaga itu nggak cukup, tapi mental ya. Kita kalau punya Iya. usaha udah pasti mental itu harus dijamin harus kuat. Jadi kalau mental belum kuat jangan coba-coba bisnis sih. Saya bilang kuatin mental dulu. Karena bisnis itu pasti akan ada naik turun ya kan. Tidak serta-merta harus datar begitu terus, tapi kan pasti ada kenaikan, tapi siap-siap juga untuk turun gitu kan. Jadi kalau dulu awal-awal salad mertua itu berdiri, tantangan saya itu untuk cari bahan baku di Pontianak waktu itu sangat sulit. Jauh beda sama sekarang. Kalau sekarang toko buah itu udah banyak, harganya sudah bersaing. Kalau dulu toko buah itu ya nggak sebanyak sekarang. Dulu tuh mungkin untuk toko buah besar bisa dihitung lah ya, nggak sebanyak sekarang ya. Jadi dulu itu kalau misalnya kapal terlambat datang, udah apel di satu toko nggak ada, di semua toko nggak akan ada. Melon, jadi kan kita pakai melon, ada apel dan lain-lain kan. Jadi tantangan saya itu, jadi saya harus mikir bagaimana ini ya, apel diganti apa, ini topping kalau kiwi nggak ada gimana. Soalnya udah pasti kalau satu toko nggak ada, itu semua toko pasti nggak ada gitu. Jadi pada akhirnya disitulah kita mulai
pendekatan sama supplier gimana, akhirnya belajar gimana sih cara pendekatan sama supplier, akhirnya belajar ngitung kebutuhan kita berapa sih dan lain-lain, sampai akhirnya untuk stok bahan baku itu kita aman gitu. Dan itu proses juga semuanya, nggak serta-merta langsung pas buka salad kita langsung tahu dan lain-lain kan. Jadi emang harus itu kita hitung, oh ini sekian, oh di bulan segini biasanya buah ini langka. Oke, kita sudah prepare kayak gimana atau kita ngambil dari luar apa gimana. Pada akhirnya begitu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai teratasi gitu. Sama yang kedua itu tantangannya di saat kalian ngebuka suatu usaha, apalagi kalau di sini itu nggak di sini ya, tapi mungkin saya rasa di semua daerah juga, kalau satu buka ini terus terlihat rame, otomatis pasti yang lain juga akan bermunculan, ya kan? Jadi jujur kita Juli 2017 itu kita buka salad mertua, 4 bulan berikutnya salad buah yang lain banyak bermunculan gitu loh, banyak bermunculan. Nah, kalau kita nggak kuat-kuat mental di saat orderan yang tadinya lumayan, terus tiba-tiba kan datang kompetitor yang lain kan, terus tiba-tiba akhirnya kan customer kepecah, ya kan. Nah di saat turun, kalau misalnya nggak kuat-kuat mental, udah habis itu pas turun tutup aja gitu kan. Tapi kita harus di situ malah kita yang justru harus mikir akhirnya kan, oke, apalagi yang harus kita lakukan ini sekarang, yang jual salad buah sudah banyak, apa yang harus kita lakukan. Oke, akhirnya di situ memaksa, memang harus, mau nggak mau kita harus mikir apalagi ya, akhirnya kita keluarin lagi varian baru untuk naikin lagi, ya kan. Yang tadinya semuanya akhirnya jualnya original, kita bikin varian rasa, ada rasa green tea, ada rasa mangga gitu. Jadi memang harus begitu ya. Jadi pada akhirnya ya customer itu pasti akan memilih sesuai dengan yang mereka suka akhirnya kan. Tapi bagaimana caranya di saat turun itu ya nggak langsung putar balik tutup udah, ya nggak kayak gitu. Tapi kita harus tetap konsisten buka ya. Oke, berarti lumayan cukup panjang juga ya tantangan yang dihadapi ini, dan pastinya nggak mudah gitu, apalagi kita juga harus punya mental Nggak yang mudah. kuat gitu ya. Iya. Iya. Nggak Nah, mudah. mungkin bersinggungan nih sama sama pertanyaannya sama jawabannya Kak Nurul tadi gitu kan. Akhirnya nih setelah salad mertua ini berdiri, mulai banyak juga tuh kompetitor-kompetitor yang bermunculan gitu. Nah, dari Kak Nurul sendiri gitu, ada nggak sih inovasi selain tadi ya yang mungkin varian rasa gitu? Ada nggak sih inovasi atau sesuatu hal gitu yang membuat salad mertua ini lebih stand out gitu dibandingkan kompetitor lainnya gitu? Kalau inovasi kita lebih kerasa, terus kita juga akhirnya kan main di topping, yang dulu waktu 2017 itu atasnya polos aja kan, untuk toppingnya akhirnya kita bikin gimana semenarik mungkin, atasnya tuh buahnya lebih dibanyakin, lebih menarik. Terus memang kita full sama sekali tidak pakai mayonnaise. Jadi market kita justru lebih saya yakin lebih besar. Karena apa? Karena seperti ibu menyusui, ibu hamil itu sangat aman untuk konsumsi salad buah saya karena tidak pakai mayones sama sekali. Kan kalau ibu hamil itu kan dibatasin ya untuk makan mayones kan. Nah, tapi kalau untuk di salad mertua kan kita tidak pakai mayones sama sekali. Jadi menurut saya itulah keunggulan salad mertua dibandingin kompetitor. Sama yang kedua, kita sama sekali tidak pernah mengganti yang namanya bahan baku. Jadi misal kalau buah-buah itu kan Kak, ada grade A, grade B, grade C, buah BS. Buah BS itu biasanya pasti jauh lebih murah. Jadi sebenarnya buah BS itu masih bagus, tapi memang misalnya apel nih, tapi di ujungnya tuh ada yang cacat. Nah, itu kan tidak bisa dijual dengan harga normal, pasti buah BS. Nah, kita sama sekali tidak pernah menggunakan buah seperti itu. Jadi, kalau untuk apel aja kita pasti pakai grade yang paling tinggi, anggur juga begitu. Jadi, pasti customer yang paham, pasti mereka bisa tahu perbedaannya apa.
Jadi kalau salad buah saya itu kalau kita kan selalu fresh. Jadi misalnya kita produksi itu dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Itu kan produksi terus kita kan. Nah, tapi kalau untuk dibawa sama customer itu simpan di kulkas itu bisa tahan 2 sampai 3 hari. Biasanya toppingnya aja yang warnanya berubah, tapi untuk dalam itu, untuk apel aja masih kriuk-kriuk kayak kerupuk, udah pasti. Karena bahan baku yang kita pakai itu beda. Jadi untuk customer yang biasanya order, dia udah pasti tahu perbedaannya gitu. Makanya untuk harga salad mertua sendiri di Kota Pontianak itu salad yang paling mahal di antara salad yang lain. Dan itu harganya dari 5 tahun lalu saya nggak pernah naik. Oke, saya bingung nih mau naikinnya gimana. Sedangkan bahan baku tiap minggu naik, tiap tahun naik, susu naik, keju naik, semua naik. Tapi alhamdulillah kita belum pernah naik, makanya ini saya lagi mikir bagaimana caranya harga tetap tapi tidak naik gitu kan. Bahan baku. Ya itu gitu, lebih ke bagaimana menyiasati ya. Jadi kita main quantity Kak, kita main quantity gitu. Oke, menarik banget ya, berarti salad mertua ini memperhatikan sekali kualitasnya gitu, bahkan sampai ke grade-grade buah yang digunakan ya. Iya, sangat kita perhatikan. Wow, menarik karena banget kan nih. Buah itu sensitif ya Kak, buah itu sensitif. Jadi bagaimana bisa tahan lama dan lain-lain itu kita harus pakai kualitas yang oke punya kan. Kalau misalnya kita pakai yang setengah-setengah ya udah pasti dari kesegarannya aja beda. Makanya kita juga sampai luar kota kan, maksudnya kita biasanya kan kita bawa keluar kota dan lain-lain, kita yang bawa sendiri, kadang ada yang just tip. Jadi banyak juga reseller luar kota yang bawa. Bagaimana kalau misal kita pakai buah yang BS itu nanti sampai di luar kota juga nggak bakalan seger gitu. Makanya buah kita walaupun dibawa 24 jam di perjalanan tapi pakai ice box itu insya Allah kita tetap segar buah kita. Oh, keren banget sih. Bener-bener memperhatikan kualitas ya, bener-bener definisi healthy food gitu ya. Iya. Makanya ini ownernya badannya sehat banget tuh, sehat banget. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya juga mau ngingetin nih buat sahabat foodies yang masih menyimak live IG ini, jangan lupa untuk screenshot live IG ini dan upload ke Instagram story teman-teman semua dan tag @foodies.id dan @keju_procis biar teman-teman semua nih karena nanti di akhir akan ada pemenang terpilih gitu ya yang akan mendapatkan goodie bag spesial dari Procis kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Dapat voucher 500.000 juga dari salad mertua, jangan lupa tag juga ke salad mertua. Wah, tuh teman-teman, ini yang 8 screenshot sekarang langsung upload di Instagram story teman-teman semua. Jangan lupa berarti di screenshot terus kalian dapat insight apa dari live kita hari ini. Boleh ditulis kata-kata ataupun apapun itu, tag ke foodies, tag ke Procis, tag ke salad mertua. Nanti kita kasih bingkisan dari Procis dan 500.000 uang jajan dari salad mertua. Wah, tuh teman-teman yang nyimak nih, jangan lupa ya, berarti tagnya ditambah nih, jangan lupa tag di foodies, @foodies.id, kemudian ke Procis, @keju_procis, dan juga ke salad mertua ya, di @salad mertua. Nanti yang beruntung bukan hanya mendapatkan goodie bag, ternyata akan mendapatkan juga voucher 500.000 ya, uang jajan 500.000 dari salad mertua. Wah, keren banget. Lumayan. Nah, kita lanjut lagi. Lumayan banget tuh, apalagi buat anak kos ya, 500.000. Nah, kita lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari salad mertua sendiri nih, menurut Kak Nurul, perkembangan marketnya tuh udah seperti apa sih? Udah berkembang sejauh apa? Dan khususnya mungkin karena pusatnya di Pontianak ya, bagaimana market di sana gitu? Menurut kakak gitu yang kakak amati sebagai pelaku bisnis itu seperti apa? Menurut saya sekarang itu jauh ya Kak, jauh. Pontianak itu lebih melesat daripada 2017. 2017 saya pulang ke Pontianak itu ya kalau kita main di bisnis pun saingannya juga belum terlalu banyak ya. Beda sekarang 2022 5 tahun lebih berjalan itu wah gila, apalagi F&B itu kenceng banget di salad mertua. Selain resto
kayak coffee shop aja tuh mungkin dalam 1 minggu nggak tahu ada berapa cabang yang baru, udah ratusan coffee shop yang ada di Pontianak. Jadi sekarang itu, dan termasuk orang Pontianak itu konsumtif banget kalau menurut saya untuk kuliner. Jadi sekarang itu uh, kalau dulu mungkin orang pikir untuk makan salad buah itu masih sangat mahal ya. Maksudnya dibandingin, ya itu tadi saya bilang, daripada mereka order salad buah terus dapatnya cuma porsi kecil, mendingan mereka makan nasi Padang yang harganya 25.000 udah dapat ayam gitu kan. Jadi tapi sekarang orang-orang itu ya rela ngeluarin duit lebih banyak untuk mereka bisa makan sesuatu yang sehat gitu. Jadi sekarang sudah jauh beda dibandingin 5 tahun lalu. Jadi marketnya juga sekarang sudah lebih merata. Kalau dulu mungkin hanya beberapa segmen yang lebih aware dengan si healthy food, tapi sekarang semua market ya. Makanya kita masuk ke kabupaten-kabupaten juga yang ada di Kalimantan Barat. Ya karena mungkin sekarang semua orang sudah sangat peduli dengan kesehatan gitu. Dan peluang untuk di Kota Pontianak ini, saya yakin peluang sangat banyak ya. Bener-bener ayo yang di Jakarta pada ke Pontianak dah, liatin sini. Kita di sini bener-bener lagi berkembang banget Kota Pontianak, jauh banget sama dulu. Wah, berarti market di Pontianak ini lagi menarik banget ya buat dieksplor gitu ya, khususnya di healthy food ini. Menarik banget. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya, saya ada info menarik buat teman-teman yang lagi nonton live IG kali ini. Ada salah satu produk Procis yang enak banget, namanya Procis Spready. Jadi dia ini tuh punya rasa yang gurih dan asin, terus juga punya tekstur yang lembut, cocok banget buat filling atau mungkin olesan pada roti gitu ya. Dan gak hanya itu, si Procis Spready ini juga bisa menggantikan cream cheese untuk campuran adonan cake atau bahkan bisa menjadi saus untuk pasta dan juga pizza. Wah, enak banget ya. Nah, buat teman-teman foodies nih yang mungkin ingin beli produk Procis di mana gitu ya, gak usah bingung, gak usah khawatir, karena produk Procis ini sudah dijual di banyak toko bahan kue terdekat, kemudian juga di supermarket dan di minimarket yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman, saya males nih ke tokonya, gak usah khawatir, teman-teman bisa dapetin produk Procis Spready ini secara online. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa akses langsung Instagramnya Procis di @keju_procis. Kemudian klik link yang ada di bio dan teman-teman di sana bisa langsung melakukan pemesanan via online di marketplace gitu. Jadi buruan dibeli karena emang rasanya seenak itu dan teman-teman juga nggak bingung nyarinya di mana kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Nurul. Nah, berdiri sejak tahun 2017 ya, nih Salad Mertua bisa berkembang pesat seperti ini. Dari Kak Nurul ada nggak sih tips-tips mungkin atau saran atau mungkin strategi yang bisa dibagikan gitu ya kepada sahabat foodies yang ingin yang mungkin baru kepikiran gitu mau mulai bisnis kuliner atau mungkin sedang menjalankan bisnis kuliner khususnya di healthy food ini? Kalau untuk saya itu dari saya dari zaman SMA kuliah itu emang suka dagang, jadi emang suka aja jualan gitu kan. Jadi akhirnya saya tahu kenapa yang dulu-dulu itu nggak bertahan lama dan lain-lain. Karena ternyata yang kita butuhkan itu hanya konsisten. Konsisten aja. Jadi jualan itu menurut saya itu kayak kita naik roller coaster ya. Ya naik turun dan lain-lain itu pasti akan kita alami gitu. Jadi mau bisnis sebesar apapun pasti akan ada masanya di saat ngedrop ya ngedrop, tapi bagaimana caranya kita bisa naik ke atas lagi itu kan kita butuh semangat naik. Kalian sendiri itu yang bisa nyemangatin diri kalian. Yang penting konsisten. Mau jualan rame, jualan sepi, itu tetap konsisten buka. Jangan kalau jualan sepi tutup. 3 hari tutup. Terus hari keempat buka. Rame buka. Nanti besoknya tutup, lusanya tutup. Buka lagi, tutup lagi. Nah itu kan nggak konsisten. Berawal dari
buka tutup tokonya aja yang kita konsistenin gitu. Kayak misalnya, oke, saya cuma bisa di hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya sama orang tua misalnya, sama keluarga. Jadi kayak misalnya ibu rumah tangga nih pengen mulai coba-coba jualan, ya coba konsistenin bukanya memang dari Senin sampai Jumat. Jadi jangan tiba-tiba Selasa minggu depan tutup karena ada acara ini tutup, Rabunya buka. Nah, karena apa saya bilang kenapa harus konsisten? Tadinya kita sudah narik customer, terus customer tahu kita buka, terus tiba-tiba dia datang, terus kita tutup, dia pasti akan kecewa. Terus pas besoknya lagi dia datang lagi, tutup lagi. Akhirnya besok-besok, nggak mau ke toko dia nggak tahu buka apa tutup, ya udah ke situ aja lah, gitu loh. Jadi berawal dari itu. Jadi mau rame, mau sepi, itu kita tetap buka. Yang kita lihat itu ini, kayak misalnya contoh, kayak saya produksi salad, kalau di musim hujan seperti ini tidak akan sebanyak kalau lagi cuaca panas. Jadi udah pasti penjualan tuh pasti agak sedikit menurun dibandingin kalau cuaca lagi panas. Ya berarti kan kita produksinya nggak usah banyak-banyak. Nggak sebanyak di saat kita lagi cuacanya cerah gitu. Jadi pandai-pandai kita yang mengatur itu, yang penting toko buka terus. Jangan sampai, aduh hari ini, besok hujan lebat, kayaknya pasti sepi, udah kita tutup aja. Nah, itu yang paling pertama banget saya bilang untuk kita mulai jualan itu. Yang penting konsisten, jangan sampai akhirnya customer yang sudah kita tangkap akhirnya lari ke tempat lain karena kita sering tutup. Gitu. Terus yang kedua, jangan pernah mau mulai di saat modal gede. Maksudnya gini, ibu-ibu, saya juga pernah ya di fase itu yang aku pengen usaha ini, aku pengen usaha ini, aku bisa bikin ini, temanku bilang enak, aduh tapi nanti takut nggak ada yang beli, aduh takut ini, nanti ya tunggu modalnya terkumpul atau ini atau itu, jadi terlalu banyak pertimbangan dan lain-lain, akhirnya nggak mulai. Bisnis yang benar itu ya bisnis yang dimulai, ya kan? Kita nggak akan tahu kita untung atau rugi, nggak tahu kita berhasil atau enggak kalau nggak dimulai. Ya memang harus kita mulai gitu loh, ya kan? Jadi kalau semuanya di sini kalian pada tahu, salad mertua itu benar-benar modalnya hanya Rp500.000 di tahun 2017. Tapi Rp500.000 itu besoknya udah kembali. Jadi 500.000 itu saya hanya modal untuk saya bikin salad, lalu saya bagi-bagiin ke orang terdekat. Saya nggak ada endorse, nggak ada ngapa-ngapain, saya nggak ada. Tapi saya benar-benar yang pertama pasti akan beli produk kita adalah orang terdekat. Kalau nggak teman, saudara, tetangga, itu sudah pasti. Ya, mereka pertama antara pengen produk kita atau kasihan. Ya nggak masalah sih kalau mereka kasihan, akhirnya mereka beli, yang penting mereka beli aja dulu. Nah, yang saya lakukan itu. Jadi dari 500.000 itu dulu saya bikin produk salad, saya bagi-bagiin. Tapi saya bagi-bagiinnya ke teman kantor. Jadi teman-teman saya yang kerja di kantor. Nah di kantor itu, satu kantor itu kan rame. Kita misalnya cuma kirim 5 produk. Tapi dari 5 produk itu kan pasti yang nyoba itu lebih dari 5 orang. Itu apa gitu. Saya bagiin secara cuma-cuma gitu loh. Itu sebenarnya seperti kita marketing aja. Jadi mereka coba, akhirnya teman-teman kantornya coba. Nah, yang paling gampang market, yang paling kita tangkap itu orang kantoran. Karena orang kantoran tuh begitu. Sebelahnya mejanya konsumsi apa, pasti yang lain juga ngikut. Iya. Itu apa? Ya benar nggak? Itu apa? Iya. Jadi, yang kemarin lu makan apaan tuh? Pesen di mana? Biasanya begitu. Makanya dari yang 500.000 itu, waktu itu saya bikin jadinya berapa cup ya? Hampir 20-an cup. 20-an cup itu jadi satu kantor tuh 5, kantor sini 5 itu yang saya bagiin. Terus, nah dari situ
akhirnya saya dulu salad mertua itu tidak ready stock kayak sekarang. Jadi kita harus PO. 1 minggu baru bisa konsumsi salad mertua. Karena apa? Saya tunggu dulu full. Jadi sekalian saya bikin gitu. Nah, kenapa saya bilang besok ke 500 ribunya kembali? Jadi orang-orang abis itu kan pesan. Abis saya bagiin, abis itu mereka pesan. Mereka masukin dulu duitnya ke saya. Ya kan? Iya. Mereka bayar dulu. Baru saya belanjain, baru saya sebar. Jadi dulu masih pinjem mixer mama, kulkas mama. Jadi kalau misalnya mau masukin salad dulu tuh keluarin dulu sayur-sayur di kulkas mama sampai diomel-omel. Aduh barang-barang aku keluar semua gitu. Jadi benar-benar saya semuanya pinjem punya mama gitu. Sampai pada akhirnya kita punya uang, keuntungan, kita puterin lagi, kita belilah kulkas, kita belilah freezer. Jadi nggak harus punya modal yang gede untuk kita memulai usaha. Oke, waduh. Banyak banget ya insight-nya nih buat teman-teman yang lagi nonton. Dicatat tuh, berarti tadi yang pertama konsisten gitu ya, nggak boleh buka, tutup gitu ya. Terus juga Iya. yang kedua, mulai aja dulu gitu, jangan terlalu banyak mikir. Kalau terlalu banyak mikir malah jadinya ya udah lupa aja nggak jadi deh gitu. Iya Dan mikir juga terus kayak jadinya tadi, nggak buka-buka gitu. Akhirnya baru, ya, iya Allah dia buka itu. Padahal kemarin aku kepikiran pengen bikin itu. Lebih sering begitu kan? iya bener banget. Jadi kebanyakan overthinking ya keduluan orang lain. Nah itu teman-teman Iya. harus banget tuh dihindari kayak gitu ya kayak. Sat intinya sat aja. Nah tuh bener banget tuh catat ya Tapi teman-teman yang tapi ingat hmm, tapi ingat tapi ingat yang penting resiko itu jangan yang ambil terlalu besar kalau mula-mula. Jadi kayak tadi hmm, saya bilang kan asal Porto dulu mulainya 500 ribu. Ya kalau misalnya kita nggak dapat 500 ribu itu seenggaknya balik 200 ribu, ya ruginya nggak rugi banget gitu loh. hmm. Jangan ternyata pengen gercep tiba-tiba pengen bikin usaha yang modalnya 500 juta, 1 miliar. Kan itu puyeng juga tuh. Bingung cara Iya, ngebalikinnya gimana. Tapi iya. coba mulai yang resikonya kecil dulu aja. Latihan. Bener ya berarti benar-benar dari kecil dulu gitu ya biar kita bisa tahu nih seberapa besar resikonya dan apa yang harus kita Ya. persiapkan juga gitu ya kak ya. Hmm. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Kak Nurul sendiri nih, sebagai pebisnis dengan produk healthy food ini, pasar dari healthy food ini tuh seperti apa sih? Apakah masih sangat menjanjikan gitu ya? Karena tadi juga Kak Nurul sempat mention ternyata udah mulai banyak nih, udah mulai menjamur gitu ya, penjual atau yang menjualkan produk healthy food ini. Nah, jadi menurut Kak Nurul ini untuk saat ini gitu ya, apakah masih potensial gitu, masih menjanjikan dan bisa dieksplor sama orang lain? Uh, masih banget ya. Jadi Hmm. uh, untuk sekarang justru healthy food tuh saya bilang malah bisnis yang masih aman untuk ke depan. Hmm. Karena ya itu tadi saya bilang semenjak pandemi, semenjak COVID, jadi antusias orang-orang itu akan kesehatan itu jadi sangat tinggi. Kalau dulu kan kita kayak ya udahlah makan makan apa yang penting enak yang ini. Tapi semenjak pandemi orang-orang tuh kayak akhirnya kayak apa ya di pikiran tuh yang kayak aduh aku pengen makan salad buat nambah imun gitu. Ya. Aduh aku kurang makan buah nih buat nambah imun gitu. Jadi untuk sekarang saya bilang malah malah jauh lebih ini ya, jauh lebih lebih tinggi lah peminatnya. Pasarnya masih amat sangat dan uh, untuk pengembangan usahanya itu masih sangat banyak. Jadi kayak di kepala saya aja nih untuk kita mengembangkan salad mertua ini masih masih banyak banget ide di kepala tapi emang nggak bisa Hmm. semuanya langsung kita jebret kita lakukan kan jadi Iya. emang harus satu-satu pelan-pelan dulu oke yang penting buka dulu dine in habis itu apalagi gitu sebenarnya masih banyak banget apalagi sekarang lebih mudah ya kalau zaman dulu kan Hmm. ya 2017 itu pemakai Instagram juga belum sebanyak sekarang belum ada Iya. TikTok dan lain-lain sekarang kalian mau cari apa bahan dari mana aja, literatur dari mana aja. Sekarang banyak. Yang penting niat aja.
Setiap hari hanya lihat orang bikin resep, ini kayaknya enak nih jual. Udah setiap hari gitu aja, nggak dimulai-mulai, ya nggak bakalan ini, nggak bakalan tahu itu untung apa rugi, nggak bakalan tahu itu berhasil Iya. atau enggak, ya cuma dilihat aja gitu. Makanya kita butuh action. Sekarang action, set, gas gitu. Oke, nah tuh berarti ya teman-teman yang udah dijelasin Kak Nurul tadi, ternyata healthy food ini masih berpeluang banget, masih potensial banget Masih buat mungkin banget. dieksplor. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton dan mulai kepikiran gitu ya, mau mulai bisnis kuliner, mulai dulu aja gitu ya, nggak usah kebanyakan mikir, karena nanti kalau mikir keburu keduluan sama kompetitor lain. Akhirnya peluang teman-teman semakin kecil karena keduluan sama orang lain ya Kak ya. Ya, pokoknya yang penting dipikir dulu, kira-kira oke, saya punya sekian, oke, kalau saya belum punya modal gede, kita bikin dulu sistem PO, bagaimana biar menarik. Oh, saya bikin begini. Oh, sekarang tuh banyak, kalian mau lihat di TikTok, Reels, di YouTube, aduh, banyak banget ya ide-ide, Iya, bener banyak banget. banget. Kayak Tapi udah ingat, sekarang yang tuh karena penting jangan, iya, yang penting jangan amati tiru plek-plek, jangan begitu. Tapi kita pakai ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kalian punya value sendiri. Jadi apa sih yang bikin beda? Oke, gue bikin nih salad buah nih. Tapi salad buah kalau yang lain kan begini. Nah, gue begini nih. Jadi ada sesuatu yang tetap harus ada unique sellingnya gitu. Jadi harus ada itunya juga. Jadi kayak misalnya bikin apapun itu jangan benar-benar amati tiru plek-plek. Kalau pengen pengen segera dapat market ya itu amati tiru modifikasi. Jadi modif itu yang inovasi yang harus kalian tetap punya gitu. Jadi biar kalau misalnya nih contoh kayak orang jual Indomie goreng ya kan. Indomie goreng ya udah biasanya pakai Indomie goreng pakai telur dadar atau telur mata sapi. Ya akhirnya kan orang pas ngelihat menu ini juga aku bisa bikin di rumah. Ini juga di warung sebelah ada. Ini juga ini. Nah, gimana sama nih biasanya Indomie goreng, tapi apa yang bisa saya lakukan dari si Indomie goreng ini biar saya beda. Nah, itu bisa lebih menarik market gitu. Oke, jadi yang bisa saya highlight nih dari jawabannya Kak Nurul tadi, kita masih bisa banget ya mengeksplor si healthy food ini dengan catatan teman-teman harus punya inovasi sendiri tentunya gitu ya. Jadi ada Ya, pembeda dan juga bisa bikin produk teman-teman ini lebih stand out gitu ya dibandingkan kompetitor ya, yang lain. ya. Oke, nah karena pertanyaan dari saya udah selesai nih, kalau lihat di kolom Q&A gitu ya udah banyak banget tuh pertanyaan. Saya bakal pilih ya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Kak Nurul nih. Yang Oke. pertama dari Kafkan.namira, Kak, apa aja sih yang harus dihindari dan dari memulai bisnis kuliner? Apa saja yang harus dihindari dari bisnis kuliner? Dari Dari memulai, segi sebelum apa memulai. dulu? Dari segi apa dulu nih? Tapi kalau misal dari segi marketing, kalau menurut saya jangan pernah menjatuhkan kompetitor lain. Hmm. Jangan pernah bilang kayak misalnya apa ya? Nih apa ya? Kalau di sana kan ini. Nah, kita gini. Emang kita pengen mengunggulin produk kita, tapi baiknya itu pandang sisi positifnya aja. Jadi negatifnya nggak usah dimasukin, gimana ya? Gimana ngomongnya? Pokok intinya kita nonjolin keunggulan kita. Jangan kita nonjolin keunggulan kita tapi menjatuhkan kompetitor. Jangan Hmm. pernah ada membandingkan seperti itu. Itu tuh kayak dari pertama biar orang tuh yang oh dia memang beda gitu. Bukan yang nih beli di kita kalau di lain ini begini, di kita ada ini. Nah, jangan. Contoh kayak salad mertua, maksudnya salad mertua ya memang benar-benar saus kita saus uh, tidak pakai mayones. Udah itu aja jangan bilang nih yang mayones cuma kita. Nah, yang tidak pakai mayones cuma kita. Kalau yang lainnya mayones Hmm. tuh dia nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, maksudku kita tidak pertama kali kita mau coba marketing itu jangan pernah membandingkan produk kita dengan produk yang lain gitu. Hmm. Jadi pertama marketing itu otomatis harus yang kalian tonjolkan adalah keunggulan produk kalian sendiri, bukan maksudnya Oke. nggak ada menjatuhkan produk lain.
Itu yang pertama. Terus kalau misalnya yang kita hindarin juga, em, apa ya, ya hindarin jangan pakai bahan baku yang sembarang sih. Jadi Hmm. bagaimana cara kita tahu, oke kita pakai produk yang berkualitas, tapi tetap kita masih bisa jual di harga sekian. Jadi emang strateginya di situ sih. Hmm. Jangan sampai karena kita pengen jual murah, lalu kita pilih bahan baku yang nggak sesuai. Misalnya maksudnya dari saus, udahlah pakai saus yang ini aja, ini lebih murah, tapi ternyata kalian belinya kan ya dari misalnya tomat yang kurang bagus apa gimana. Nah, kalau bisa hindari seperti itu. Tetap eh, customer itu pasti akan tetap memilih tuh yang penting rasa dan Hmm. harga. Tapi kalau misalnya emang harga murah tapi rasa masih kualitas dan rasa itu kurang, ya orang juga susah untuk repeat order kan. Jadi bagaimana caranya kita mikir yang penting bahan baku yang kita pakai oke, fresh, seger, tapi kita Hmm. masih bisa masuk bersaing di harga dan lain-lain itu sih gitu. Oke. Sama tetap menjaga kebersihan di area produksi. Terus kalau misal terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita, contoh kayak misalnya padahal kita sudah pakai apa sarung apa kepala penutup kepala, udah pakai sarung tangan dan lain-lain, tiba-tiba di produk kita tiba-tiba ada Hmm. rambut, nggak tahu tuh rambut dari Iya. mana gitu. Nah, itu kan yang sangat 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 fatal kalau menurut saya, Iya. walaupun hanya rambut tapi itu sangat fatal. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngehandle customer biar dia nggak kecewa, biar dia nggak kapok di tempat kita. Tapi balik dari ke kita dulu, bagaimana kita di tempat produksi itu serapi mungkin, sebersih mungkin, karyawan-karyawan itu di apa di training ya sebagus mungkin lah ya. Maksudnya kita tahu pokoknya kalau kita tuh pokoknya udah pakai ini nggak boleh lagi di ini ya, ini begini ya, begini begini. Jadi makanan itu sangat penting sih untuk tetap dijaga Hmm. kebersihannya. Jadi kalau tempat kita nggak Nah, bersih, orang juga jadi malas ya mau benar banget order Kak. gitu. Apalagi ini healthy food ya Kak ya. Jadi kayak kualitas dan kebersihan tuh nomor satu gitu ya Kak. Benar-benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Nur Hasanah Nunka 28. Bagaimana Kak kalau ada kenaikan harga buah dan apalagi sekarang bensin naik gitu? Dari Kakak sendiri apakah akan dinaikkan harga salad buahnya? Ya itu tadi saya juga udah bilang, saya dari tahun lalu sebenarnya pengen banget naik harganya gitu kan. Karena aduh bahan baku tuh gila banget sekarang ya. Apalagi kan susu, keju, semuanya tuh jauh harganya tiap tahun naik. Tapi itu bagaimana caranya saya tetap bisa, bingung nih, saya mau naik harga, tapi untuk harga aja produk saya tuh udah paling mahal. Nggak naik aja tuh udah lumayan mahal dibanding yang lain dan Hmm. lain-lain kan. Jadi saya masih kayak takut customer saya kecewa aja. Saya lebih takut itu sih, gitu kan. Jadi akhirnya kita lebih main quantity, gitu. Jadi bagaimana memang marginnya akhirnya sekarang tergerus, tapi bagaimana quantity yang kita keluarkan itu juga lebih banyak. Jadi strateginya lebih ke strategi marketing, promo ataupun apapun itu, biar pengalinya banyak. Memang margin per Hmm. itemnya tuh lebih kecil, tapi kita cari pengalinya lebih banyak. Itu sih yang saya siasati sekarang gitu. Cuman Hmm. mungkin kedepannya ada lagi strategi lain, harga tetap tapi mungkin packagingnya lebih menarik, tapi mungkin lebih sedikit aja isinya, tapi harga nggak ubah Hmm. gitu. Kedepannya nanti Oke. di cabang baru seperti itu. Oke, ternyata ada beberapa eh, strategi ya yang bisa disiasati gitu terkait Iya, kenaikan harga ini. Apalagi sekarang lagi mahal banget tuh bahan baku, bahkan sekarang bensin aduh, naik ya. Itu jadi harus putar gila. otak ya, Kak. Puter otak. Yang tadinya sekarang kita kurir free ongkir, jadi ya Allah, dulu bensin per minggu itu sekian, kurir sekarang 2 kali lipatnya mungkin ya. Jadi Hmm. ya luar Resiko ya, biasa. Kak, bisnis kuliner. Hmm. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya.
dari It's Nita 26. Kak, gimana cara survive dan bisnis tahan lama dan juga nggak musiman? Katanya gitu, Kak. Cara saya survive kalau saya itu kalau lagi pusing jangan ketemu karyawan. Kalau lagi pusing jangan ketemu customer. Udah pergi ngopi dulu, duduk-duduk sambil mikir. Soalnya eh, kalau dibilang bosan itu pasti bukan hanya kita yang bisnis. Karyawan kalau kita di kantor juga saya pernah jadi karyawan itu kadang pasti akan ada titik jenuh. Nah, Hmm. saya cuma mau kasih tahu ke kalian kalau jenuh itu dengan kita meninggalkan aktivitas itu maksudnya misal jenuh nih jualan salad abis itu udah gue nggak jualan salad lagi gue mau jualan yang lain aja biar gue nggak bosan gitu itu bukan solusi Ya. gitu jadi kalau misalnya jenuh oke berarti saya punya waktu 1 hari atau 2 hari untuk saya healing dulu healing nggak mesti liburan ke Bali kemana-mana nggak perlu udah cari tempat tenang itu versi saya jadi tiap orang pasti versinya beda-beda jadi healing cuma ngopi doang, ketemu teman, ngobrol tanpa mikirin pekerjaan dulu, itu menurut saya udah healing sih. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian sukanya apa. Kadang saya makan, pergi aja kuliner, makan banyak-banyak, udah stres saya hilang gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kita kita punya usaha beda beda stresnya sama karyawan, jelas jauh berbeda. Jadi kalau saya bandingin waktu saya jadi karyawan, aduh kayaknya lebih enak jadi karyawan gitu loh. Karyawan jam pulang kerja ya udah pulang gitu kan. Tapi kalau kita punya usaha seperti ini, ya kita memang waktu lebih fleksibel dan lain-lain. Tapi otak kita berpikir tuh 24 jam. Besok apa Iya. lagi yang mau kita lakukan, apa lagi strategi, apa lagi gitu. Jadi sebenarnya tiap jenuh itu beda-beda. Tingkat kebosanan orang beda-beda. Balik lagi ke diri kalian, bagaimana kalian oke, aku cuma dengan cara begini aku healing. Tapi jangan pernah meninggalkan sesuatu karena kalian bosan. Hmm. Pasti semua orang pasti akan merasakan. Saya maksudnya jualan lagi rame banget, saya jenuh. Jualan lagi sepi, pusing, jenuh juga gitu kan. Jadi bukan karena jualan sepi jenuh, bukan juga karena jualan rame jenuh, enggak. Tapi memang ada momen-momen di saat yang aduh ini rutinitas ini lagi. Makanya akhirnya bukan kita meninggalkan rutinitas itu, akhirnya kita bagaimana caranya biar nggak jenuh. Oke, tambah ini akhirnya oke tambah varian atau tambah bisnis lain kah makanya salad mertua kan juga ada kopi juga gitu kan selain dine in itu kita juga kan sempat tahun lalu kita juga bikin kopi terus emang maksudnya apalagi ya yang bisa kita lakukan akhirnya bagaimana bagaimana caranya sesuatu yang negatif itu kita kelola biar keluarnya outputnya itu jadi positif Positif ya. ya lebih ke situ aja tapi kalau jenuh pasti makanya karyawan saya pernah jadi karyawan saya juga pernah dulu sebelum punya karyawan saya yang potong buah sendiri saya bikin salad sendiri saya yang antar juga sendiri saya yang admin sendiri itu pernah saya laluin dan saya tahu pasti perasaan karyawan-karyawan sekarang yang mereka lakukan itu juga pasti mereka pernah menemukan titik jenuh nah bagaimana kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasa, terus bagaimana biar mereka nggak bosan, ayo kita healing dulu. Healingnya juga nggak mesti liburan yang mahal-mahal, ayo kita sekadar nongkrong bareng, ngopi bareng karyawan, atau kita sekadar hanya ngajakin karyawan makan malam, biar mereka agak rilis sedikit, atau seenggaknya cuma ngajakin karaoke karyawan, itu yang biasanya saya lakukan. Kalau saya yang bosan pun mereka, biar nggak bosan, mereka nemenin saya, apa kita karaokean atau apa gitu. Jadi pokoknya ubah lebih ke positif sih gimana muter Hmm. otak oke aduh bosen nih aduh udah kalau bosen oke hari ini produksi sedikit dulu kita tutup lebih awal nah kayak malam ini kita semua bareng satu tim saya mau nonton konser jadi Wah. biar pada healing semuanya bosen setiap hari bikin salad bosen setiap hari ketemu driver Gojek dan lain-lain udah oke malam ini kita nonton konser makanya yang saya bilang abis live kita berangkat. Ini Wah. kita pada mau nonton konser lagi. Pontianak kan lagi ulang tahun kan. Jadi lagi banyak konser. Jadi ini kita nanti satu tim semuanya produksi, kasir, kurir semua kita berangkat. Wah, keren banget. Nggak nyangka banget sih ternyata
dari Kak Nurul sendiri gitu ya, tips biar bisnisnya tuh nggak musingan dan nggak berhenti di tengah jalan tuh ya dengan healing ya, sesederhana healing gitu ya. Dan Oh healingnya iya, pun nggak sendirian tapi bareng karyawan yang lain juga ya Kak. biar mereka juga nggak bosen, karena pasti jadi mereka juga bosen. Ya setiap hari ketemu melon, potong melon, ya kan? Setiap hari cuman yang dihadapin HP Android buat kasir. Aduh, itu terus. Nah, kita memang butuh itu semua, bukan hanya kita yang punya usaha, tapi yang melakukan juga pasti punya perasaan seperti itu. Bagaimana caranya? Ya udah, kita cari yang positifnya. Terus pokoknya kalau bosan, kalau dulu waktu saya masih sendiri, kalau saya lagi jenuh, saya lagi capek, tapi saya umuminnya tuh kayak misalnya nggak langsung besoknya, lusa. Besok saya masih bikin dulu salad, tapi saya udah kasih tahu dari hari itu, guys, kita 3 hari kita tutup dulu ya, kita udah sounding dulu tuh. Akhirnya cari semangatku di mana, semangatku akhirnya cari apa. Oke, pas kembali lagi kita harus tampil fresh lagi, kita harus ceria lagi, ya kan? Karena ya nggak akan bisa tuh selama 1 tahun nggak ada libur sama sekali, kerja terus itu tetap pasti akan bosan. Makanya setiap perusahaan pasti kayak ada gathering dan lain-lain. Itu selain buat ownernya, itu pasti juga buat karyawan. Wah, menarik banget sih ya. Nah, berarti buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi punya bisnis dan ingin bisnisnya tetap survive gitu ya, nggak musiman. Nah, mungkin salah satu trik dari Kak Nurul ini bisa dipakai nih. Sederhana healing pun bisa menjadi sebuah solusi ya, Kak. Mengeluarkan yang Iya, negatif menjadi yang positif kayak gitu ya, Kak. iya. Makanya tadi juga Oke. saya udah pernah bilang, tadi saya juga ada bilang, pokoknya kalau misalnya kondisi lagi rame, ya maksimalin aja. Oke, hari ini lagi rame, ya udah kita produksi terus. Tapi jangan kita, maksudnya jangan yang selagi karyawan mampu atau selagi kita masih mampu bikin, kita lakukan aja. Orang ada order banyak, ya udah kita terima gitu. Selagi semampu kita. Terus tapi kalau memang pas lagi sepi juga, jangan sampai ya kitanya juga tutup gitu. Ya Hmm. pas lagi sepi, bagaimana caranya kita kelola mungkin produksi yang lebih sedikit. Jadi yang penting kita tetap buka aja. Jadi customer datang, kita ada gitu. Jadi itu Hmm. tetap inilah, tetap konsisten lah. Intinya konsisten aja. Konsisten is a key ya, Kak. Iya, iya Biar benar. gak musiman ya, itu konsisten ya, Kak. Iya, Nah, tapi nih sayang banget karena yang tadi itu ternyata pertanyaan terakhir dan kita juga udah mulai di penghujung acara. Sebelum saya siap. menutup live kali ini, saya ingin ngasih reminder nih buat teman-teman yang masih menyimak live IG-nya. Jangan lupa sekali lagi ya di screenshot si live IG ini. Kemudian upload di story teman-teman semua di Instagram teman-teman dan jangan lupa tag ke @foodies.id, ke @keju_procis dan juga ke @salad mertua. Nah, nanti bukan hanya mendapatkan goodie bag spesial dari Procis, tapi teman-teman juga bakal dapat uang senilai 500.000 nih dari salad mertua. Jadi jangan lupa di screenshot. Oh, mungkin sebelum kita menutup, kita bakal ada sesi foto dulu, Kak, biar teman-teman bisa Boleh. screenshot kita in a proper way gitu ya. Nah, nanti saya Oke. hitung 1, 2, 3. Nah, di Foodies ini Kak ada gaya ikoniknya gitu ya. Gaya ikoniknya tuh kayak Oke. gini. Nah, nanti mungkin Kak Oke. Nurul boleh kayak gini juga. Oke. Nah, saya hitung ya. Nah, teman-teman siapin jarinya buat screenshot. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih banyak nih buat Kak Nurul yang udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sebelum menutup, Saya terima kasih saya juga ingin, sama Fudi. oke, saya juga pengen denger nih closing statement dari Kak Nurul, mungkin pesan-pesan atau tips dan saran untuk sahabat pedis yang menyimak live IG sore kali ini. Pesan-pesan. Kita rangkum aja yang dari tadi ya. Pokoknya intinya eh, kalian bisa tahu kalian punya usaha itu berhasil atau gagal, usaha kalian itu untung atau rugi, itu kalau kalian mulai usahanya. Jadi kalau misal kalian nggak mulai-mulai, ya kalian nggak tahu usaha kalian itu berhasil atau gagal. Jadi pelajaran apa ya?
kegagalan itu pelajaran malah menurut saya yang paling yang paling berharga, dan semuanya itu tidak akan ada yang instan. Jadi untuk proses nikmatin, nikmatin dan nikmatin. Kalian makan mie instan itu aja harus dimasak, nggak langsung bisa dimasak dulu. Padahal itu mie instan. Jadi semuanya tidak akan ada yang instan. Salad mertua juga bisa 5 tahun, 5 tahun setengah sampai sekarang masih ada. Semuanya ada proses, jatuh bangun, dari nangisnya keluar air mata sampai darah juga udah kali ya. Jadi tapi semuanya itu kita harus ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, belajar dari kegagalan. Yang penting bagaimana caranya, kalau jatuh bangkit, jangan jatuh tersungkur udah ngegelepar gitu. Jadi jangan gitu. Bagaimana di saat kalian jatuh terus kalian bangkit. Kalau dari bangkit terus bangkit itu gampang. Maksudnya udah berdiri tegak, kalian dari naik itu gampang. Tapi untuk proses kalian pada saat jatuh kalian bisa bangkit itu luar biasa. Makanya itu yang harus kalian punya. Semangat, pokoknya semangat. Semuanya tuh yang penting berkah, yang penting niatnya tulus. Maksudnya tulus, kita punya usaha, memang kita mau cari mau cari nafkah yang berkah. Kenapa kita jualan biar berkah, kita juga nggak boleh. Ya itu tadi saya bilang, kita punya produk oke, kita pilih bahan baku yang bagus biar berkah sampai ke customer juga menikmatinya. Ini makanan enak, jadi berkah juga buat kita. Kita bikin makanan enak juga, makanan sehat, makanan yang kualitasnya kita jaga, berkah juga buat kita ke customer, ya kan? Terus kita punya usaha, kita bisa ngebuka lapangan pekerjaan, walaupun cuma 1 orang karyawan, seenggaknya kita udah ngebuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, itu pahalanya luar biasa kan. Jadi niatnya dari situ aja, insya Allah pasti akan bantu. Wah, luar biasa banget closing statement dari Kak Nurul. Ternyata bisnis tuh balik lagi ya, ternyata dari niat juga dan bagaimana kita bisa ngasih kebermanfaatan gitu ya untuk banyak orang kayak gitu. Oke, nah closing statement dari Kak Nurul tadi menutup sesi sharing kita di Business Chit Chat sore kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menonton live IG ini sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Nurul udah meluangkan waktunya dan udah berbagi insight yang sangat bermanfaat banget gitu ya buat teman-teman semua. Semoga juga salad mertuanya makin berkembang dan lancar juga ya pembukaan cabang di November nanti. Amin. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Terima kasih juga buat Budis, buat Procis. Pokoknya terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa berjumpa di lain waktu lagi. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Nurul yang udah meluangkan waktunya. Buat teman-teman semua, sampai ketemu di Business Chit Chat with Procis berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia.